Presiden bahkan memberikan penghargaan waktu sambutan dengan mengatakan kontribusi Muhammadiyah dan Aisyah lewat pendidikan, kesehatan, layanan sosial, dan dakwahnya sangatlah besar untuk Republik Indonesia. Bahkan Wakil Presiden di penutupan, saya ingat persis kutipannya, bahwa Muhammadiyah, Aisyah memiliki berbagai perangkat instrumen untuk membawa Indonesia itu menjadi Indonesia yang maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu, ini untuk menyempurnakan tasyakuran ini, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Gerak Langkah Berkemajuan. Bersama-sama ya ibu bapak-bapak. Silakan untuk berdiri. Terima kasih hadirin dimohon kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alhamdulillah ala sawabil ni'ami kafat wa nusalli wa sallim ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Yang kedua menjadi istimewa yang berharap kita dari Kanada bersama anggota yang lain, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang juga seniman kita Ustadz Sahari bersama segenap anggota, Ibu Pimpinan Daerah Asia juga bersama anggota, para sesepuh Muhammadiyah Asia yang tadi sudah disebut oleh Pak Sahari yang tidak bisa saya sapa satu persatu, serta seluruh keluarga besar Perserikatan Muhammadiyah Bantul dan sekitarnya, termasuk paduan suara dari Aisyah Sewon Bantul, Sewon Utara, itu maksudnya mana? Bantul juga. Ada Sewon Utara, ada Sewon Selatan. Jadi NKRI itu udah pecah-pecah. Sewon Utara. Dan terima kasih tadi sudah menyanyikan lagu Saidah dan juga Derap Kemajuan di samping lagunya Taufik Ismail yang dinyanyikan oleh Krisya. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa hadir. Semula sebenarnya saya mau menghindar. Jadi ketika Pak Sahari minta saya tanggal 11 yang lalu, saya jawabnya enak. Saya tidak bisa Pak Ketua karena Ternate. Jadi alasannya ringan. Lalu saya undur, mungkin 18 bisa. Sebenarnya cuma untuk menghindar saja. Baru tahu bahwa 18 ini saya harus ke Bandung dan terus ke Jakarta. Tapi karena sudah janji, ya, saya undur ke Bandungnya, mungkin nanti malam atau besok pagi. Apa yang ingin saya sampaikan? Puisi sudah, pantun sudah, iftitah yang mengandung tausiah sudah, laporan utama oleh Pak Ketua BWN sudah. Saya tinggal iftitah saja, tinggal menutup. Tapi nanti kalau saya pulang sekarang ini langsung menutup, saya bisa tidak pulang juga. Baik, kita bertasyukur ya untuk muktamar kita, sekaligus juga nanti tahniah untuk musuh dan tasyukur itu dari kata yashkuru syukran, artinya berterima kasih, tapi dengan syin dan sya, tidak dengan sa. Kalau saat itu nanti saat Rasul mau berbeda dengan syukur. Berterima kasih atas nikmat Allah yang telah dilimpahkan. Mudah-mudahan berjalan sebagaimana tadi disebut oleh Pak Syahri dan Pak kita sebagai utama yang teduh, utama yang sukses, dan utama yang memperoleh apresiasi yang tinggi dari banyak pihak. Berapa juta penggembira yang hadir dan
pun tertahan untuk tidak bertemu, itu sungguh luar biasa. Dan alhamdulillah bahkan dari panitia karena ada gerakan bersih, relatif bersih. Biarpun saya sempat keliling setelah itu meninjau, memang masih ada juga satu dua yang tersisa dari bekas minuman terutama para penggembira yang boleh jadi memang karena letaknya jauh dari tempat pembuangan sampah dan tidak sempat terambil oleh panitia. Tapi secara keseluruhan luar biasa. Dan utamanya damai. Kebetulan besok harinya kan ada acara sejenis dari tempat lain yang ricu. Sampai Mas Gibran wali kota mengatakan tuh di rumah dia yang menghadirkan jutaan orang, tapi berjalan damai dan baik. Tentu ini merupakan selain ikhtiar kita bersama untuk menjaga bersama yang baik. Saya dalam 1 tahun terakhir itu terus menyampaikan ke daerah-daerah, mari kita ciptakan nama yang bermarwah. Marwah itu sebenarnya artinya mutiara. Lalu sering diartikan kehormatan, karena mutiara itu langka. Nah, kehormatan itu sesuatu yang langka. Saya selalu mengajak ciptakan nama yang bermarwah, bermartabat, di mana sebesar apapun kita datang hadir dan bagaimanapun ada dinamika muktamar, tetapi semua melakukannya dengan penuh martabat. Yang kedua, muktamar yang suasana. Suasana itu ciri utama dari Nabi akhir zaman, yakni teladan terbaik. Dan alhamdulillah dari utama kita selalu menjadi contoh. Yang ketiga, muktamar berkemajuan. Dan itu saya sampaikan waktu kita atau pidato sambutan di Stadion Manahan yang hadir Bapak Presiden dan seluruh anggota dari dalam dan luar negeri. Muktamar berkemajuan. Coba Bapak Ibu sekalian kita saksikan bagaimana acara prakmuktamar begitu rapinya dengan berbagai seni pertunjukan yang menggambarkan kemajuan Muhammadiyah. Ya seperti di tempat ini. Lalu hasilnya alhamdulillah juga menghasilkan keputusan-keputusan yang berkemajuan. Muhammadiyah melahirkan risalah Islam berkemajuan. Aisyah muktamarnya menghasilkan risalah perempuan berkemajuan. Di samping tadi yang disampaikan oleh Pak Kita, ada isu-isu strategis, ada program yang dihasilkan sebagai program terbaik untuk 5 tahun ke depan, dan keputusan-keputusan penting lainnya. Presiden bahkan memberikan penghargaan waktu sambutan dengan mengatakan kontribusi Muhammadiyah dan Aisyah lewat pendidikan, kesehatan, layanan sosial, dan dakwahnya sangatlah besar untuk Republik Indonesia. Bahkan Wakil Presiden di penutupan, saya ingat persis kutipannya, bahwa Muhammadiyah, Aisyah memiliki berbagai perangkat
instrumen untuk membawa Indonesia itu menjadi Indonesia yang maju. Sehingga muktamar kita kemarin itu, Muhammadiyah dan Aisyah, memang mencerminkan jati diri, mencerminkan apa yang kita miliki, wajah Muhammadiyah Aisyah. Coba Bapak Ibu bayangkan kita bermuktamar di gedung auditorium, itu gedung termegah dan termahal di Surakarta, bahkan juga di Jawa Tengah. Saya tidak perlu menyebutkan jumlahnya, ratusan miliar. Dan itu dibangun dengan kekuatan dana sendiri. Aisyah juga kan di gedung Walidah, yang itu gedung yang luar biasa. Gedung bukan hanya sebagai bangunan fisik, tetapi di dalamnya ada ruh, ada jiwa, ada motivasi yang orang sebut sebagai ruhul harakah, jiwa pergerakan yang memang hidup di Muhammadiyah sejak Kiai Dahlan, Nyai Walaidah Dahlan mendirikan Muhammadiyah dan yang itu tidak mungkin dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang di luar disebut dengan NGOs, organisasi yang non-government di luar pemerintahan, yang punya 180 perguruan tinggi. Hari kemarin saja setelah muktamar kita dapat satu izin, yakni Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Saya selalu menerima duta besar dari negara-negara luar, baik Eropa, Amerika, kemudian Asia. Pada umumnya mereka sudah hafal tentang lembaga-lembaga pendidikan kita. Dan mereka apresiasi sekali, bahkan tak terbayang. Maka ini layak kita syukuri dengan cara apa? Ya tentu berterima kasih pada para pendiri kita, pelanjut, dan seluruh penggerak Muhammadiyah Aisyah sampai ke pelosok-pelosok terjauh. Bapak Ibu bayangkan ya, di kawasan Berau, misalnya Berau itu Kalimantan Timur, tapi masih nyebrang lagi. Lalu dari kota Berau ya, di Berau ada Universitas Muhammadiyah Berau, gabungan dari 2 sekolah tinggi. Saya pernah ke kawasan yang terjauh, perjalanan kendaraan darat 6 jam, pulang pergi berarti 12 jam, dan di tengah jalan mobil tidak bisa jalan karena kondisi jalannya yang memang berat gitu. Di sana kita punya gerakan pemberdayaan masyarakat untuk warga masyarakat yang non-muslim, untuk pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan pertanian, dan lain sebagainya. Untuk suku yang ada setempat. Saya sering cerita tentang di Pulau Arab, Papua, kemudian ada di suku Bajo. Bajo itu suku yang paling ahli di dalam lomba perahu layar. Kita tahu suku Bajo itu suku yang hidup di laut. Jadi bikin rumah itu laut dan halamannya laut.
Jadi kalau anak-anak itu main, dia pakai perahu. Jadi antar rumah itu dihubungkan oleh perahu. Nah, Muhammadiyah bikin SMA Muhammadiyah di situ. Jadi ini satu contoh dari betapa kita itu Muhammadiyah telah bergerak luar biasa. Nah, sekarang tentu tasyakurnya, bagaimana tasyaruk ala nikmatillah, memanfaatkan anugerah dan keberhasilan ini untuk maju lebih jauh lagi agar kita bisa memberi maslahat, manfaat untuk umat, untuk bangsa, untuk kemanusiaan semesta. Nah, kenapa itu lahir? Pertama karena ruh ikhlas yang hidup di setiap anggota, kader, aktivis, apalagi pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah. Ruh ikhlas itu berbuat semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kuncinya di situ. Kita ini beribadah kan ikhlas. Ikhlas itu tanpa berpikir untung rugi. Kita berbuat. Ketika kita berhasil, tasyakur kepada Allah. Ketika kita belum berhasil, kita tetap sabar. Bahkan ketika kita dapat jabatan, kita laksanakan amanah itu dengan baik. Dan ketika kita tidak memperoleh amanah, kita juga tetap berhikmah. Saya sering cerita secara pribadi ketika mau muktamar. Saya selalu mengosongkan hati saya agar tidak pernah berpikir apapun tentang jabatan. Bahkan di saat pemilihan selesai, saya bisa tidur dirinya tanpa tahu hasilnya, baru tahu dari orang. Kita menyerap apa yang Kiai Dahlan kutip dari Imam Al-Ghazali, an-nasu kulluhum mauta illa al-ulama, bahwa setiap manusia itu akan mati, termasuk mati kesadaran, selain mati yang absolut, dicabut nyawa kita, azab kita, ada mati kesadaran. Kecuali mereka yang berilmu. Tetapi wal ulama mutakhiruna ilal amil, mereka yang berilmu itu penuh kecemasan, kekhawatiran, kecuali mereka yang beramal. Wal amalu ala wazalim ilal mukhlisun, dan mereka yang beramal juga resah, takut amalnya tidak diterima Allah, kecuali mereka yang ikhlas. Artinya apa? Ikhlas itu berada di puncak tertinggi, posisinya seperti di Sidratul Muntaha, dari mereka yang berilmu, beramal. Maka orang yang sudah bisa berikhlas dalam hidup, termasuk ketika dia menerima musibah, itu tandanya orang sudah masuk pada puncak keutamaan. Dan itu yang hidup di Muhammadiyah. Sepuh-sepuh kita, Pak Suhaib dan lain-lain masih bisa rawuh di acara seperti ini. Yang saya tahu khusus dulu masih IPM, beliau begitu rupa bersama bapak-bapak yang lain. Ada Pak Samedi, Pak Ikram tetangga saya sebelah belakang, dan tokoh-tokoh lainnya. Tapi sekarang masih tetap menunjukkan hudinrot yang luar biasa. Juga tentu ibu-ibu Aisyah.
Kami ini kan dibentuk oleh para sesepuh itu untuk mewariskan keikhlasan. Dan energi ikhlas itu akan melampaui apapun. Bapak Ibu kalau buka belajar Riyadhus Shalihin di bab pertama itu tentang ikhlas. Jadi ikhlas itu mampu membuat 3 orang yang terjebak dalam gua, lalu membuat batu itu tersingkir, karena 3 orang itu adalah sosok-sosok yang mukhlis. Maka rawat ini sebagai bentuk tasyakur binikmat. Mau muswil tidak perlu gaduh, mau musda tidak perlu ramai, kecuali yang ramai itu bazar dan basur. Basur nggak usah ramai, basarnya yang ramai gitu kan. Semuanya berangkat dengan senang. Inilah kekuatan Muhammadiyah. Lalu kalau kita ingin tasyakur binikmat itu selain menjaga ikhlas, ada apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk tasarruf. Tasarruf itu memanfaatkan anugerah Allah itu dengan sebaik-baiknya. Saya ingin menyampaikan 3 hal saja. Kita ini memuliakan gerakan Islam, Al-Harakatu Al-Islamiyah, yang dalam identitas di anggaran dasar disebut gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar tajdid dan tajdid. Dasarnya adalah gerakan Islam, Al-Harakah Al-Islamiyah, di Islamic Movement. Sebagai harakah Islam, gerakan Islam, maka jati diri, fondasi, bingkai, orientasi nilai, dan sumber nilainya ya Islam. Dan kita tahu bahwa Islam sebagai agama itu sudah sempurna, di mana Nabi menerima deklarasinya pada Haji Wada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam din. Islam yang semulia, Islam yang kafah, Islam yang kamil. Tetapi Islam yang sempurna, Islam yang menyeluruh, Islam yang ya'lu wa la yu'la alaihi itu tidak akan berarti apa-apa kalau tidak kita pahami, kalau tidak kita wujudkan dalam kehidupan. Nah, Muhammadiyah, organisasi yang mengajak kita semua untuk terlibat, memahami Islam dan mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan dalam kemanusiaan global. Yang kalau kita sendirian itu berat melaksanakannya. Tapi kalau kita bersama-sama secara berjamaah, insya Allah ringan. Kata pepatah kan, berat sama dijinjing, ringan sama dipikul, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu pepatah yang membuat kita ini bisa berbuat bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, maka yang harus pertama kita lakukan apa? Gerakan tadayuniyah. Tadayuniyah itu apa? Menanamkan terus-menerus
nilai-nilai agama dalam kehidupan. Tadayun dari din, tadayun dari din, tafakul. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Kiai Dahlan dan para pendiri awal Muhammadiyah Asia telah meletakkan dasar kita menanamkan nilai-nilai agama, yakni agama yang arruju ilal Quran wa sunnah wal ijtihad. Lalu aktualisasinya dengan apa? Menjalankan misi dakwah dan tajdid. Di statuta pertama kan ini menyebarluaskan al-ihwal agama Islam, lalu memajukan agama Islam bagi para pemeluknya. Nah, sekarang kita lihat kanan kiri di rumah kita. Apakah tetangga kita, anggota masyarakat kita, di sekitar kita sudah menjalankan agama dan nilai-nilai keislaman dengan benar, dengan baik, dan membawa rahmat atau rahmatan lil alamin. Sekarang ada memang gerakan untuk kembali pada Islam. Ada yang gerakan hijrah, ya. Para artis, mereka yang kelas atas itu sekarang yang dulunya mungkin hidup jauh dari agama, sekarang ingin beragama dengan baik. Lalu disebut hijrah, itu baik. Bahkan sekarang di orang awam itu untuk kembali pada simbol-simbol Islam itu luar biasa. Tetapi harus seksama. Muhammadiyah bedanya. Kembali pada hal-hal yang simbol Islam itu sudah bagus. Tetapi lebih dari itu, Muhammadiyah memahami Islam bukan hanya simbol, bukan hanya verbal, bukan hanya luarnya saja, tapi harus pada isi, dan Islam itu harus menjadi rahmatan lil alamin. Saking kentalnya orang ingin kembali pada simbol-simbol Islam itu, sampai semua kan banyak diarabkan. Dulu kata insya Allah itu udah jadi serapan bahasa Indonesia ya Pak saya. Bagus. Ya nulisnya biasa aja, insya Allah. Sekarang jadi rumit. Insya Allah. Ada ditulis dalam ejaan bahasa Indonesia. Dan kalau kita nyebut insya Allah itu keliru, dianggap keliru. Insya Allah. Kalau mau pakai bahasa Arab boleh, tapi kalau sudah jadi serapan bahasa Indonesia dan itu menjadi milik umum, tidak usah disusah-susah. Apalagi orang awam kan nyebutnya aja susah. Alamin aja masih ngalamin kok. Iya kan? Iya kan? Masya Allah. Jadi kalau kita takjub itu katanya jangan bilang subhanallah, tapi bilanglah Masya Allah. Ikut semua. Padahal di Al-Quran itu subhanallah itu juga untuk ketakjuban kita. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka qina adzabannar.
Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Ketika Nabi Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatin ila. Jadi secara substansi pun benar, tapi karena itu dulu dari mubalik-mubalik yang populer menemukan dari bah Google, lalu diserap itu. Mau masya Allah juga nggak apa-apa. Jadi kadang kelihatannya pas, jadi tidak pas juga. Nah disinilah tadayunnya, gerakan untuk pada agama, nilai-nilai agama itu perlu peran Muhammadiyah Aisyah. Agar apa? Agar tadi tidak mengalami penyempitan. Mohon maaf, misalkan sekarang saking ingin kelihatan syar'i itu, tapi tidak, ini tidak YouTube ya. Kalau YouTube, oh YouTube, ya tidak. Enggak apa-apa. Pakaian kerudung Aisyah yang seperti ini aja dianggap masih kurang syar'i. Lalu tidak benar kita. Saya tidak apa-apa, biar tidak menyinggung. Yang syar'i itu yang tadi. Padahal itu pertama itu tradisi awal, yang waktu itu memang belum aman. Yang kedua memang tradisi mereka. Ketika Islam datang, perempuan ditinggikan haknya seperti laki-laki sehingga dia tetap untuk aurat, tetapi dengan jilbab yang memenuhi syarat, yang tawasul. Lalu tadi muka dan telapak tangan bagi perempuan itu bukan aurat. Bukan aurat itu bukan aurat boleh semuanya, gitu kan. Tapi artinya tidak perlu ditutup, kecuali perawat dokter sedang tugas, ininya ditutup, atau yang sedang operasi, atau kita sebagian karena masih COVID ya separuh, kan. Yang kedua, fungsi kehidupannya apa? Lita'aruf. Itu kata ketua Tajih yang sekarang jadi anggota PP Muhammadiyah. Saya kutip saja biar mantap. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Orang sering lewat, yang sering dikupas itu syu'uban wa qabaila. Tapi yang pertamanya min dzakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling mengenal. Dan menurut ketua Tarjih dan kita juga menurut nalar yang wajar, mengenal hanya lewat wajah. Saya kenal Pak Ikram karena sudah kenal wajahnya. Kakinya saya nggak tahu, kecuali yang kita sehari-hari ya. Jadi dengan wajah itu terbuka, kita saling mengenal. Untuk KTP juga perlu, untuk paspor juga. Jadi hidup lalu menjadi mudah. Nah gitu loh. Ini supaya saya sampaikan agar jangan sampai ada di sekolah Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah, apalagi Aisyah ikut-ikutan bahwa yang disebut syar'i itu seperti itu. Maka ikut kita sih. Bahwa ada yang seperti itu ya sudah kita hormati saja. Tapi jangan menganggap bahwa itu yang paling syar'i. Itu masalahnya ketika itu dianggap yang paling
Dan juga jangan diperbandingkan, kan bagus dibanding yang you can see. Kok perbandingannya sama you can see? You can see itu you can see, kamu bisa melihatnya. Jangan bandingannya ke situ. Oke, tadayunnya. Yang kedua misalkan, alhamdulillah gerakan untuk ibadah makhluk luar biasa dan harus terus. Sholat berjamaah kita hidupkan, sholat tahajud kita hidupkan, puasa sunnah dihidupkan bagi yang memang mampu. Tapi tidak di situ saja. Nah, gitu. Karena boleh jadi ada yang berhenti di situ saja. Apa tugas berat dari beragama? Dua yang menjadi misi Nabi. Innama bu'istu liutammima makarimal. Nah, itu kan risalah Nabi yang dideklarasikan Nabi, bahwa aku diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak manusia. Menyempurnakan akhlak manusia itu tidak gampang. Lewat pendidikan, pendidikannya pun keluarga dan sekolah. Sekolah itu keseluruhan, pondok pesantren, boarding school, dan lembaga pendidikan, bahkan lewat masyarakat, termasuk lewat masjid. Karena apa? Mengubah perangi, mengubah perilaku, atau kalau yang disebut akhlak itu kan kecenderungan jiwa. Coba yang sering kita baca kalau salawan. Ciri orang bertakwa itu kan tiga. Apa? Alladzina yunfiquna fis syara'i wal dharra wa kadhibina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Itu tiga aja. Coba berinfak sedekah di kala lapang dan sempit. Kalau di kala lapang, godaannya apa? Rezekinya ini tambah terus dan tidak ingin dikeluarin. Dulu ingin penghasilan 2 juta, setelah dapat 2 juta nggak cukup, ingin 5 juta. Ada yang tambah lagi jadi 10 juta per bulan. 10 juta masih nggak cukup. Lalu apa? Infak sedekahnya tetap saja seperti dulu ketika masih 2 juta, masih 1 juta. Padahal bagi yang mampu 1.000 ya 1.000, tapi kalau mampunya 100.000 jangan nurunkan infak sedekah menjadi 1.000. Kasihan kotak infak, isinya cuma uang gunung Maitara. Dan itu dari satu kotak infak lain itu kan jadi lusuh. Maka bisa dilihat di Bank Indonesia ketika dikembali ditukarkan itu, uang 100 itu rata-rata lebih bagus ketimbang uang 1.000. Karena apa? Uang 1.000 itu masuk dari satu kotak amal ke kotak amal yang lain. Nah, bisa nggak membaca cara berpikir itu? Dan itu hidup di Muhammadiyah, kecuali yang tidak. Ada susah bikin masjid. Dulu itu kan biasanya luar biasa warga Muhammadiyah. Saya ke satu daerah ya, ini internal, jauh, tapi sebenarnya provinsinya besar. Dan selama itu ada tanda tangan, Pak, saya kekurangan dana untuk bangun masjid. Emangnya berapa? Di satu daerah, provinsinya terkenal, 460 juta bangun masjid. Saya kaget ya, di satu daerah bangun segitu nggak bisa, minta PP. Dari belakang saya kasih juga, tapi saya merenung, lalu saya sampaikan. Cara menyampaikan begini, saya pernah ke satu kawasan di pegunungan.
yang itu tempatnya itu warganya mayoritas asisten rumah tangga, tetapi bisa bangun masjid 2 miliar. Saya jawab itu aja, nggak tahu paham apa tidak. Ya saya sedih karena bagaimana mungkin segitu 500 juta lah itu kok di satu daerah nggak bisa, itu gimana? Berarti kan gerakan infak sedekahnya tidak gitu. Coba kalau satu hari masing-masing mengeluarkan 10.000. Pak Anwar Abbas kemarin makan hitung kalau iuran anggota kita jalan itu udah bisa berapa triliun gitu. Persoalannya jalan apa enggak? Nah, yang kedua, wal kadhimina menahan marah. Ada orang yang bangga, saya ini karakternya memang pemarah. Ya kok bangga? Padahal diajarkan kalau sedang marah di saat berdiri kamu duduk, di saat duduk kamu berbaring, di saat berbaring kamu ambil air wudhu, di saat ambil air wudhu kamu sholat, setelah sholat masih marah kebangetan. Karena apa? Mengubah perilaku pun nggak gampang. Bisa jadi mungkin juga sholatnya rajin, tahajudnya rajin, baca Qurannya khatam, Senin Kamis, tapi karakter kita pemarah, pembenci, pendendam, dan menebar kalimat-kalimat yang menimbulkan kegaduhan. Padahal sebenarnya biarpun kita amar ma'ruf nahi munkar bisa dengan qaulan layyina, bisa dengan bil hikmah, bisa dengan mau'izah hasanah, bisa dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Itu martabat namanya. Nah itu. Yang kedua, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak diutus di Al-Quran bahkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Rahmat itu apa? Kebajikan utama, kebaikan yang tertinggi, kebaikan yang lebih baik. Kayak bahasa Jawa itu kan ada yang ngokok, ada yang promo gitu. Jadi rahmat itu yang promo itu. Biarpun yang ngokok kan juga perlu ya dalam konteks keakraban. Tapi sesuatu yang punya nilai lebih. Nah, Bapak Ibu sekalian, Muhammadiyah ini ingin meniru Nabi dan risalah Nabi dalam tadayun, menghidupkan nilai agama dan keberagamaan itu yang membangun akhlak mulia menjadi peradaban atau keadaban dan peradaban. Yang kedua, menyebarkan Islam menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka kita bikin rumah sakit, bikin sekolah, bikin TK, bikin pengajian, dan di pengajian juga menghidupkan itu dan seterusnya. Lalu lahirlah Muhammadiyah seperti sekarang ini. Bisa bikin gedung besar ratusan miliar itu karena apa? Motivasi dunia. Jadi kesimpulannya apa? Jangan ikut-ikutan atas nama ingin menghidupkan Islam, kembali pada Islam, hijrah dan seterusnya, tetapi hal-hal yang parsial, hal-hal yang terbatas. Yang parsial terbatas itu kita pandang baik, tetapi kita harus lebih baik. Bahkan harus ada keseimbangan. Tidak boleh juga pimpinan Muhammadiyah karena ingin khusyuk di masjid, apalagi masjidnya bagus di tempat Pak Aris di Keleman, di tempat saya. Itu di masjid terus nggak pulang-pulang. Alasannya apa? Saya ingin masuk surga.
Padahal di masjid seperlunya, pulang ke rumah nafkahi anak istri, fantasiru fil ardh, dengan berbagai peran, itu juga jalan masuk surga. Nah, bedakan paham yang tadi itu dengan paham yang Muhammadiyah. Termasuk udah bagus, mau subhanallah, masya Allah, tapi tidak, atau tidak di situ. Harus berangkat lebih jauh dari itu. Dan itu Islam. Contohnya mana? Banyak. Zaman Nabi sudah mengubah bangsa Arab dari jahiliyah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Saya sudah banyak menjelaskan soal itu. Perempuan, laki-laki kita di Muhammadiyah ini bisa beramal soleh lewat Aisyah Muhammadiyah. Itu karena apa? Karena semua pergerakannya itu ingin man amila salihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka nggak usah juga ada isu PP Muhammadiyah itu tidak pro gender perempuan karena dalam strukturnya tidak banyak perempuan. Kita pakai konsep representasi. Perempuan itu diwakili oleh Muhammad Aisyah dan Masyiatul Aisyah. Nanti ada satu ketua PP Aisyah, umum PP Aisyah menjadi anggota PP Muhammadiyah. Kenapa tidak ambil dari yang lain? Kita memikirkan maslahat mudaratnya. Ini terbatas. Kalau kami PP Muhammadiyah ngambil dari yang lain dan tidak aktif di Aisyah, itu nanti akan terjadi kesenjangan, di mana mereka yang masuk PP Muhammadiyah itu merasa lebih besar dari yang ada di PP Aisyah. Apalagi dia tidak punya latar belakang Aisyah, dan itu rugi buat sistem organisasi. Jadi tidak semua hal yang disebut dengan representasi keadilan gender itu sama dan sebangun, tergantung pada proporsinya, dan kita bergerak dalam satu sistem. Dan itu untuk apa? Membangun peradaban Islam di mana laki-laki perempuan itu sama mulia. Itu harus paham supaya nanti juga kalau ada yang mengkritik tidak ikut-ikutan. Oh iya ya, nyatanya cuma satu. Itu satu itu mewakili berapa puluh juta IC, ya kan? Dan itu bentuk dari cara Muhammadiyah membangun sistem dan ekosistem jamiah. Kalau organisasi lain ada yang seperti itu, tentu saja, tapi tidak di sini. Yang kedua, kita tidak menganut konsep pertentangan antara laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu kan azwaj, ya suku ba'dul ba'd. Kelebihan laki-laki, kekurangan dan kekurangannya, kelebihan perempuan dan kekurangan itu menjadi satu-satu. Yang ketiga, tadayun kita ini harus membangun peradaban, dan peradaban itu baru bisa dilihat kalau ada hasilnya. Apa? Misalkan orang makin cerdas karena sekolah, kan gitu. Tadi perempuan makin bergerak dimanapun dengan misi dakwah. Ini hebat loh, di Saudi Arabia aja kan baru sekarang membolehkan perempuan bawa mobil, setir mobil. Bagi yang bisa, bagi yang nggak bisa jangan. Itu satu contoh di tempat kelahiran Islam. Muhammadiyah udah lama. Perempuan sudah biasa kan, saking biasanya malah nggak pamit sama suami. Suaminya juga sama, nggak pamit sama istri.
Nah, apa? Kita harus bikin amal-amal usaha kita menjadi yang terbaik. Pengajian kita harus lebih baik dari yang lain. Nah, kalau ada banyak orang, dia kenapa sih yang ingin hijrah kok tidak larinya ke dai Muhammadiyah? Nah, kenapa ada entah itu artis atau pejabat atau siapapun, bahkan yang di grassroots, mereka yang marginal, kok tidak ke tempat Muhammadiyah, Aisyah? Nah, ini perlu koreksi, muhasabah. Tasyakur itu juga muhasabah. Jangan-jangan ada dua kemungkinan. Satu, dakwah dan tabligh Muhammadiyah ini terlalu mengedepankan nahyu mungkar, kurang menyeimbangkan dengan amal ma'ruf, dan caranya tidak bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati ahsan sebagai dasar dari pendekatan dakwah yang diajarkan dan ditingkatkan. Ini termasuk kritik saya ke dalam, bukan hanya sekarang, sebelumnya juga begitu. Coba perbaiki. Kalau di tempat khusus nggak apa-apa, tapi kalau di tempat yang umum, nah Mubalik Muhammadiyah perlu kaifiyah dakwah dan tipe dakwah yang luas. Hari Jumat panas, khotibnya marah-marah karena nahi mungkar itu. Semua orang disalahin kecuali dirinya. Yang baru masuk masjid, di suatu cerita ada ibu-ibu ikut pengajian Aisyah, nggak pakai duduk, langsung duduk. Ini pengajian atau akhirnya tidak datang kembali. Nah, ini suasana orang kaya dimarahi dengan ayat yang sampai kekayaan itu melingkar sebagian orang agonia. Lalu apa? Memusuhi orang kaya. Padahal agama mengajarkan zakat. Islam itu tidak pro orang miskin, tidak pro orang kaya dalam paradigma Marxisme. Islam itu orang kaya, orang miskin dihargai dan dimuliakan. Dorong semuanya beriman, beramal soleh. Nah, gitu. Yang sampai malah karena ada orang kaya atau melihat orang kaya lalu kalau dulu di desa kan, wah mesti ini ada demiknya. Kalau di kota, jangan-jangan korupsi ya. Kok begitu? Di zaman Nabi ada siapa? Abdullah bin Abi Maktum, ada Al-Ghifari, tapi ada Utsman bin Affan, ada Abu Bakar As-Siddiq yang kaya raya. Semuanya menjadi bagian dari umat Islam. Nah, tolong kalau balik mulai perbaiki juga kaifiyah tabligh kita. Juga ada mereka yang punya kekuasaan di negara, ada yang rakyat biasa. Perlakukan saja sama. Kecuali sampai terbukti bahwa baik yang berkuasa maupun rakyat biasa berlaku zalim. Di situ perlu amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan cara yang juga bersifat jadil. Kalau di tempat-tempat yang memang baik, nggak usah di bawah itu. Misalkan begini, kalau di satu provinsi itu ada pemerintahannya kurang baik, ya kritik aja. Ada yang terbuka, ada yang langsung. Di nasional seperti itu. Kalau di Bantul tidak ada masalah, jangan dibawa itu ke tempat yang memang aman. Nah, kayak seperti ini. Jihad dalam Islam itu ada dua. Satu, jihad badlul zuhdi, mengerahkan segala kemampuan, harta, pikiran, ilmu, tenaga untuk apa? Lil izzatil Islam wal muslimin.
tapi ada jihad dua-dua. Kita perang di saat diserang, seperti zaman perang Badar, Uhud dan sebagainya. Tapi ingat, di zaman Nabi perang hanya 10% dari perjalanan usaha Nabi. Selebihnya Nabi dengan cara yang tadi. Nah, di saat Indonesia itu negara yang aman, damai, ada masalah biasa. Jangankan negara di rumah tangga ada masalah kan? Ya iya, jangan bawa ayat jihad perang untuk di tempat aman. Nah, itu yang salah. Lalu lahir terorisme, baik karena agama maupun karena yang lain. Disitulah pemahaman yang pas dari tadayun beragama. Maka kuncinya bahwa mari setelah muktamar ini, kalau paduan suaranya aja bisa juara, kan? Amal-amal usaha kita juga perlu makin juara. Tadi saya sudah dibisiki Pak Ketua, mampir sebentar ya ke PKU. Padahal dulu waktu nggak pesan saya ke sini nggak ada itunya. Nggak apa-apa. Ini kebanggaan kita. Tapi bikin makin bagus. Sekolah Aisyah di sini kan sudah bagus. Tapi jangan pernah ada yang lain yang lebih bagus tadi. Ya. Mari sekolah-sekolah kita perbaiki. Itu dakwah untuk membangun peradaban yang sehingga Muhammadiyah tadi Indonesia zaman gerak Islam berkemajuan sebagai salah pencerahan, wujudkan cita-cita Islam. Nasrul minallah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.